Oke, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sebelum ke materi hari ini, Ibu akan membahas dulu tentang tugas yang kemarin yang LKS 3 sudah pada dikerjakan belum? Kan harusnya dikumpulkan Sudah, Bu. ya. Kalau sudah, silakan kalian buka dan periksa. Nanti samakan jawabannya. Kalau ada yang keliru nanti kalian rubah. Kalau tidak ada nanti kalian kasih checklist ya. Kalau betul misalkan kasih checklist. Kalau yang dibetulkan jangan dikasih checklist ya. Nanti setelah selesai semua, silakan kalian tanda tangan sama kalian masing-masing. Tanda tangan, kasih tanggal ya. Nanti sama Ibu kalau ada pengumpulan akan langsung diperiksa. Nilainya akan Ibu masukkan ke daftar nilai. Kita mulai bahas yang kelihatan di screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Kita mulai. Nomor 1A. Nomor 1A ini ditanyakan permutasi 5-3 atau 3 dari 5. Sama dengan, kemarin kan rumusnya, N faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3. N dikurang R faktorial, di mana N-nya itu lebih besar daripada R. Itu kan ya. Jadi di sini, 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan, kita uraikan yang 5 faktorialnya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kali satunya nggak usah karena di bawah pembaginya adalah 5 dikurang 3 faktorial. 5 dikurang 3 itu adalah 2 faktorial. Jadi 2-nya kita coret kan ya. Coret. Jadi tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Betul ya? 5 kali 4, 20 dikali 3 itu sama dengan 60. Sama hasilnya? Atau ada yang enggak? Sama ya? Yang 1B. Permutasi 4-4. Sama dengan kemarin sudah ada kalau tidak. Iya, Bu, ada di contoh. Seperti kamu. Aku pengen berkarya khususnya saat ini harus tetap faktorial kemarin itu sama dengan 1. Kalau pembaginya 1 nggak usah ditulis. Jadi sama dengan 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. 4 kali 3 12 dikali 2 sama dengan 24. Sama hasilnya atau berbeda? Sama, Bu. Sama. Sip. Nomor C. 6, permutasi 64 dikurangi permutasi 52 sama dengan, berarti kan ini masing-masing harus dihitung dulu. 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial dikurang 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 6 faktorialnya kan jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial dikurang 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan biasa yang ujungnya coret gitu kan ya. Ini juga coret sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikurang 5 kali 4
Jangan kalian langsung kalikan, kali kelima genap, kali 5, kali 4, kali 7, kali 5, kali 4. Ini ada apa sambungnya pengurangan, ya operasi hubungnya dengan pengurangan. Jadi masing-masing harus dikalikan terlebih dahulu. 6 kali 5 kali 4 kali 3 itu jawabannya 360. Kurang 5 kali 4 itu sama dengan 20. Jadi tinggal dikurangi 360 dikurang 20 itu sama dengan 340. Gimana? Sama atau ada yang berbeda? Sama Bu isinya mah, cuman dijalaninya aku mah beda. Oh, gimana jalannya? Nggak apa-apa. Iya. Dijalaninya mah sama aja, tapi ini kan Ibu mah lebih dipersingkat. Kalau amal mah kayak yang di atas, dengan kayak diurain gitu, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi maksudnya 3 kali 2 kali 1 gitu. Iya, digitu-gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting ya jangan sampai ada yang terlewat aja kalau mau semuanya gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, Kan Bu. hasilnya sama 340. Ini lebih maksudnya biar cepat gitu ya. Tapi kalau mau diuraikan juga nggak apa-apa. Kan kalian juga kalau berangkat sekolah ada yang jalan-jalan dulu kemana, baru nyampe sekolah gitu ya. Jalannya bebas mau kemanapun juga. Yang penting tujuannya sama, isinya sama. Yang D sekarang. Permutasi 92 kali permutasi 10 3 sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial. Boleh menulisnya seperti itu? Boleh. Boleh. Langsung ya. 7 faktorial dari mana? 7 faktorial yang ini dari mana? Dari 9 dikurang 2. Sip, 9 dikurang 2. Berarti udah paham ya. Jadi nanti kalau misalkan, aku mah pengen cepat, boleh. Yang penting jangan keliru. Sekarang kali 10 faktorial dibagi 7 faktorial. 7 faktorial yang kedua dari mana? 10 dikurangi 3. 10 dikurang 3. Betul. Jadi 7 faktorial. Ini kebetulan sama. Pembaginya adalah 7 faktorial. Masing-masing 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini kan biar penulisannya tidak terlalu panjang kan, kita coret-coret yang belakangnya. Ini juga sama, kita coret-coret. Jadi sisanya adalah 9 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8. Ini perkalian, operasi hubungnya adalah perkalian, jadi kita bisa langsung menuliskannya. 9 kali 8 kali 10 kali 9 kali 8 itu jawabannya 51.840. Sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Cuman caranya beda. Oh ya, nggak apa-apa. Caranya diuraikan? Iya. Ya, nggak apa-apa. Kalau kalian maksudnya tidak capek mah, ya boleh sampai kali 1 juga nggak apa-apa. Ini misalkan ini kan biar cepat gitu ya, nggak apa-apa. Asal hasilnya sama kata Ibu juga. Yang nomor 2 sekarang. Permutasi dari soal nomor 2 ini kan 74, betul? 74? Betul. Betul. 74. Jadi 7 faktorial per 3 faktorial. 3 faktorial dari mana? 7 dikurangi 4. 7 dikurang 4. Sip. Oke. Jadi kita uraikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena pembaginya adalah 3 faktorial. Jadi tetap kita coret. Sisanya tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jawabannya adalah 840. Ya, sama?
Sama. Nah, ada yang masih transparan jawabannya? Transparan. Transparan maksudnya masih kosong gitu sayang. Oh. Enggak ya? Sekarang nomor 3. Yang terakhir adalah tentang permutasi siklis. Ini permutasi siklis kan banyaknya itu ada 8 ya. Berarti 8 dikurang 1 faktorial. Jadi sama dengan 7 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kalau yang ini jangan disingkat, langsung faktorial. Ya, ada kata ibu juga tadi boleh disingkat, udah 7 faktorialnya enggak diuraikan. Nanti kalian bingung sendiri. Jadi uraikan dulu 7 kali 6 sampai 1 ya. Jawabannya adalah 5040. Sama tidak? Sama. Sama. Sama, Bu. Yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada silakan tanda tangan di bukunya di situ di bawahnya tanda tangan, kasih tanggal. Tanggal sekarang itu tanggal 22 Februari ya. 2. Tanda tangan dulu. Kalau sudah kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang kombinasi. Kenapa? Segala sok. Habis Enggak, ibu pulpennya. habis. Pakai itu aja. Ada pensil. Kombinasi. Sudah muncul? Sudah. Sudah ya. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Sip. Sudah dipelajari belum modulnya? Belum. Aduh, Ya belum Allah. dipelajari. Nggak apa-apa lah. Materi sekarang tentang kombinasi. Rumusnya hampir mirip dengan yang permutasi, ada beda-beda sedikit lah, beda-beda tipis ya. Kalau kombinasi ini, kombinasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek tanpa memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut. Jadi sekarang tidak diperhatikan. Misalkan dalam pemilihan ketua OSIS hanya yang diketahuinya hanya misalkan dari 5 calon ketua OSIS akan dipilih 2 calon untuk menjadi pengurus OSIS. Jadi tidak ditentukan mau jadi apa yang 2 orang itu. Itu adalah masalahnya kombinasi. Kalau kemarin kan permutasi. Permutasi itu diperhatikan urutan atau diperhatikan kalau di soal ceritanya teh yang 2 orang itu untuk menjadi apa? Apa jadi ketua atau sekretaris atau bendahara dan sebagainya. Jadi ada penjelasannya kalau permutasi. Kalau kombinasi tidak dijelaskan. Jadi hanya umum saja. Rumus untuk kombinasi R objek dari N objek yang berbeda kombinasi, tapi bukan K ya kombinasi ininya, kombinasi itu dari bahasa Indonesia tapi combination. Jadi pakainya yang C. C, N, R atau kombinasi N, R sama dengan
N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N dikurang 1 faktorial. Apa yang membedakan dengan permutasi? Kalau permutasi nggak ada N kurang 1. Iya, teliti lagi. Di permutasi tidak ada apanya. Tidak Tidak ada ada R. Tidak ada N. Nah, iya, tidak ada R faktorial. Kalau dikombinasi tinggal kalian dipenyebut kalikan dengan R faktorial. Kalau kemarin kan permutasi hanya N faktorial dibagi dengan N dikurang 1 faktorial. Kalau sekarang kombinasi ini N faktorial dibagi dengan R faktorial kali N dikurang 1 faktorial. Bu, boleh enggak R-nya di belakang? Atau R-nya setelah N dikurang 1 faktorial? Boleh, karena ini perkalian. Sifatnya komutatif, A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi misalkan, lupa. Nggak ketulis, boleh di belakangnya. Ya. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah delegasi beranggotakan 4 orang akan dipilih dari 6 pria dan 7 wanita. Disyaratkan bahwa delegasi itu harus ada 2 orang wanita. Tentukan banyaknya cara memilih delegasi itu. Nah, yang akan dipilih berapa orang? 4 orang ya. Yang akan dipilih itu 4 orang. Dari 4 orang itu ada syaratnya, harus 2 orang wanita berarti ya. Jadi 2 orang wanita ditambah 2 orang pria. Karena ini yang akan dipilihnya itu 4 orang atau 4 pria. 4 orang ya yang akan dipilih. Tapi ada syaratnya. Yang 2 orang ini harus wanita. Otomatis yang 2 lagi adalah pria. Untuk penyelesaiannya, ini kan tidak ada penjelasan 4 orang ini akan dijadikan sebagai apa, kan tidak ada ya. Berarti ini masalahnya lari ke kombinasi. Kalau kemarin kan dijelaskan yang 2 orang itu atau 4 orang ini misalkan jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara, dan wakil ketua. Kalau itu pasti permutasi. Kalau yang ini, contoh soal yang ini kan tidak dijelaskan. 4 orang yang ini tuh mau jadi apa kan tidak ada. Jadi umum gitu. Berarti banyaknya cara memilih delegasi dengan 2 wanita sama dengan, karena yang 4 ini kan harus 2, syaratnya harus 2 pria dan 2 wanita. Ada kalimat dan berarti pakai kali. Ingat, kalau di soalnya dan itu pakai kali. Nanti ada satu lagi, kalau kalimatnya atau berarti pakai tambah. Ini kan dan ya. Nah. Ini kalimatnya dan. Jadi ini untuk yang 6, untuk yang pria dulu. C62. Kenapa C62? Ayo, ada yang bisa jawab? Dari 6 pria dipilih 2.
C62 kali C72. 72 ini dari wanita, 7 wanita. Dipilihnya 2 orang. Wanita. 2 orang wanita. Ini kan berarti prianya 2. Wanitanya juga 2. 2 tambah 2 kan jadi 4 ya. Ya. Jadi kita tinggal uraikan C62-nya itu jadi 6 faktorial per 2 faktorial kalikan dengan 6 dikurang 2 faktorial. Kali 7 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 7 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. 4 dari 6 dikurang 2. Lalu 7 faktorial per 2 faktorial kali 7 dikurang 2 itu adalah 5 faktorial. Boleh tidak kalau 2 faktorialnya kita kalikan dengan 4 faktorial? Langsung misalkan 2 faktorial kali 4 faktorial kan jadi 8 faktorial. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh ya, karena kan faktorial itu adalah suatu di yang 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial. Di sini di penyebut coba dilihat yang bawahnya yang ini. Paling gede berapa faktorial? 2 atau 4? 4. Biar kalian nggak capek menguraikannya. Jadi yang atas, yang 6 faktorialnya ini kita uraikan jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial. Gak usah capek-capek kalian 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Enggak ya. Jadi udah aja cukup 4 faktorial per. Nah, karena yang diambilnya yang 4 faktorial, wayahnya yang 2 faktorial ini kita uraikan jadi 2 kali 1. Tuh. Lalu yang 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena ini yang paling gedenya 5 faktorial. Biar kalian nggak capek-capek gitu ya menguraikan. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 kali 1 kali 5 faktorial. Ini coret, coret, karena sama coret, coret. Jadi yang pertama itu 6 kali 5 ya per 2 kali 7 kali 6 kali 2. Itu kan ya? 7 kali 6 per 2. Sama dengan 6 kali 5 30 per 2 kali 42 per 2. Jawabannya 15 kali 2 sama dengan 300. 315. 315. Seperti ini. Ibu mau tanya kalau misalnya bawahnya bukan 2 gimana? Contohnya gimana? Kalau bukan 2? Misalnya 6C3 dikali 7C4 misalnya. Iya sama, itu juga diuraikan lagi. Sama seperti ini. Jadi sama. Nanti lihat aja kalau yang misalkan yang paling gedenya yang mana. Nah itu yang difaktorialkan, sisanya harus diuraikan. Ya. Ini kalau misalkan mau main coret, kalian tidak mau yang langkah yang ini nih. Yang ini, yang panjang-panjang, boleh. 6 bisa dibagi 2 tidak?
Bisa. 6 bisa bagi 2? Bisa. Coret, kita coret. 3. 6 bagi 2 berapa? 15 Tiga. kali 5. 6 bagi 3 2 kali berapa? 5. 3 ya? 3. Nah, 3 berarti ditulis di atas angka 6-nya angka 3. Nah, ini juga kan bisa dicoret. 6 ini 2. Coret bisa kan ya 3. Sama wae kan? 3 kali 5 jawabannya 15. 11. Nah, 3 kali 7 jawabannya 21. Sama. Jadi menghemat langkahnya. Jadi abi mah udah dicoret-coret dibagi-bagi langsung bagikan mah enggak. Jangan capek gitu mah. Jangan langsung ini kan kalau dicoret-coret jadi 3 kali 5 gitu kan ya. Kali 3 kali 7. Keliru membaginya. Biasanya kalau membagi itu suka keliru. Kadang-kadang. Jadi nanti lihat dulu soalnya. Kalau ini kan yang ditanyakannya 2 orang wanita. Kalau seandainya yang ditanyakan, yang syaratnya itu 3 laki-laki. Kombinasinya jadi seperti apa? Kalau seandainya disyaratkan bahwa delegasi itu harus ada 3 orang laki-laki atau 3 orang pria. Kombinasinya coba jadi berapa kali berapa? Ayo, ada yang bisa? Siapa yang mau coba menjawab? Jadi Ayo, siapa yang mau menjawab? C6 kali C6. 7. C6 berapa? C63 kali C7. 3. Kan yang mau dipilihnya 4. Iya, 1. Jadi sisanya. Iya. Jadi nanti R ini yang menandakan ini nih pemilihannya ada berapa orang. Ini kan harus 4. Ini sudah ada 3. Berarti sisanya adalah 1. Jangan terkecoh. Jangan jadi C63 kali C71. Jangan. Ya. 73 maksudnya. Harusnya 71. Coba kalau ada seandainya pemilihannya diisyaratkan harus 3 orang perempuan. 3 orang perempuan. Atau 3 orang wanita. 7 C3. 7 C3. 6 Aduh. Berarti C6-nya nggak usah ya, Bu? C73 kali C61. Tetap kan laki-lakinya ya. Atau Bu, boleh nggak C61 dulu? Boleh. Karena ini perkalian. Yang penting jumlahnya harus 4 orang di sini. Ya. Kalau seandainya yang akan dipilih itu hanya 4 orang laki-laki atau 4 orang pria saja. 6 C4. 6 C4 dikali C7 Udah ya, Bu. C64 betul. Barusan ada yang bilang C70 boleh. Nanti hasilnya sama. Tapi kalau yang itu udah aja, kalau hanya 4 orang pria ya sudah aja, hanya 4 orang kan, yang lainnya tidak ada, tidak terpilih ya sudah, yang ini saja. Ya, disilir gitu. Ya, bisa ya? Bisa. Kita coba ke contoh soal nomor 2. Di sini, nih ini sama, Kak, mirip-mirip.
Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra ya. 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk A. Ganda putra, yang B. Ganda putri, yang C. Ganda campuran. Kalau ganda itu berapa orang? 10. 10 orang. Itu yang ngejawab. 10 orang. Nah, 10 orang. 4 orang. 2 Ganda. Dua, Kalau ganda dua berapa orang. orang? 2 orang. Kalau ganda itu 2 orang. Pemain putranya ada berapa? 10. Pemain putrinya 8. 8. Yang akan dipilih berapa orang? 2. Kalau ini masih umum. 2 orang. 2. Ingat ya, ganda itu 2. Kalau ganda itu 2. Bukan 5 ataupun 10. Tapi ganda itu 2. Sekarang untuk menjawab yang A. Ganda putra. Berarti kombinasinya C berapa? C 10 2. 2. Sepuluh berapa? 22. C 10 2. Betul tuh. C 10 2. Karena gandanya ganda putra. Satu timnya itu harus laki-laki semua. Berarti kita ngambilnya dari pemain putra. C 10 2 faktorial. Jadi sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Ya, kalau yang ini diuraikan sampai 1. Atau boleh juga kan kata Ibu boleh. Delapan faktorial, gitu kan ya? Yang ini per 2 kali 1 kali 8 faktorial. Coret. Bu, aku mau coret boleh? Boleh. 10 bagi 2 itu berapa? 10 bagi 2? 5. Tinggal kalikan. 5 kali 9. Jawabannya betul 45? 45. Betul. Kelihatan nggak di layarnya?